Selamat buat Mbak Anis Noviana yang kemarin terpilih, saya buatkan CV-nya ya. Langsung saja saya koreksi ya. Kemarin kenapa saya buatkan CV-nya? Itu yang pertama adalah bahasa. Kita lihat dulu di sini ada bahasa. Bahasanya itu dia menggunakan dua bahasa, ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya. Ketika saya lihat di sini ya ada work experience, pengalaman kerja. Di sini ternyata rinciannya adalah bahasa Indonesia. Itu kesalahan yang pertama ya. Kita bahas dulu nih masalah bahasa. Terus yang kedua ya, di sini ada pengalaman. Di sini pengalaman ya, urutan yang saya rekomendasikan adalah ketika teman-teman mencantumkan pengalaman, paling atas adalah urutan terbaru. Urutan terbaru teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ya. Kemudian urutan kedua adalah urutan sebelumnya. Jadi paling bawah adalah urutan terlama gitu ya. Terus di sini ada kesalahan lagi tuh. Di sini adalah pengalaman kerja, tapi ternyata ketika tahun 2016 beliau itu ternyata mencantumkan adalah KPP Pratama Serang ya. Di sini tulisannya magang ya. Jadi pengalaman kerja dan pengalaman magang itu beda ya teman-teman. Jadi ya. Terus kemudian yang ketiga, di sini masih ada yang kosong ya. Ini ada space kosong yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan sama Mbak Anis ya. Itu masih bisa ditulis pelatihan kerja atau mungkin magang, karena di sini ya, di sini itu kemarin di salah satu form yang kemarin saya kirim itu ternyata beliau itu punya pelatihan kerja. Jadi di sini masih ada yang kosong, sebetulnya masih bisa dimanfaatkan lagi. Terus kemudian di sini soal edukasi ya, pendidikan SD dan SMP saya coret ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya SD dan SMP itu tidak perlu dicantumkan. Teman-teman cukup cantumkan mulai dari MA, SMA, SMK, lalu perguruan tinggi D3 atau S1. Tujuannya apa? Supaya teman-teman masih ada space untuk memasukkan pengalaman, keahlian, skill dan lain-lain ya. Masih banyak yang perlu dicantumkan. Jadi cukup teman-teman mencantumkan mulai dari jenjang MA, SMA atau SMK. Nah, di sini kesalahan kedua lagi, beliau itu tidak mencantumkan adalah nilai akhir rata-rata ujian nasionalnya. Itu tidak ada. Kemudian tidak ada jurusannya lagi ya. Di sini tidak diinformasikan jurusannya IPA atau IPS. Kemudian di sini yang D3 itu tidak ada nilai akhir IPK-nya ya. Padahal di sini sangat-sangat perlu kita menaruh atau kita memberikan informasi tentang nilai akhir atau IPK, bertujuan untuk memberikan informasi kepada HRD. Nah, kemudian di sini ada skill dan expertise ya, sebetulnya tidak perlu dimasukkan semua. Ini masih bisa di beberapa dimasukkan di beberapa kolom-kolom ya. Misalkan di sini ada kemampuannya SPT dan lain-lain, itu software. Kemudian di sini adalah keahlian sebetulnya ya. Terus yang ke berapa nih? Keempat udah, kelima ya. Di sini ada di beliau mencantumkan nomor telepon itu ada 2, telepon dan WhatsApp ya. Kalau bisa teman-teman mencantumkan kontak satu saja. Itu yang sudah terhubung dengan WhatsApp ya. Yang penting kontak itu sudah bisa ditelepon dan sudah bisa terhubung dengan WhatsApp. Karena akhir-akhir ini mulai tahun 2019-2020 itu perusahaan banyak banget yang memanggil interview itu juga melalui WhatsApp ya. Beliau menginformasikan melalui email, telepon dan biasanya juga menginformasikan melalui WhatsApp. Kemudian sosial media, teman-teman juga harus hati-hati ketika mencantumkan sosial media. Karena HRD juga akan melihat sosial media teman-teman, HRD juga akan melihat profil teman-teman melalui sosial media. Hati-hati ketika teman-teman memposting ya. Oke, setelah saya update ya, beliau Mbak Anis ini kemarin minta untuk saya buatkan CV dari e-course Jago Bikin CV, template-nya 014 ya, 014. Teman-teman bisa cek di @jagobikin-cv, follow aja @jagobikin-cv, kodenya 014. Ketika saya rubah ya CV-nya, saya rubah dengan kode 014 ya. Setelah saya rubah di sini contohnya pendidikan D3 perpajakan, tahun masa tahunnya, kemudian universitasnya di sini ada IPK-nya juga sudah lengkap. Kemudian SMA-nya IPA ya, MAN 1 Kota Bekasi, nilai akhirnya 8,5. Nah, di sini sudah saya tambahkan juga softwarenya ya, cukup ini aja sebetulnya sudah mewakili profesinya beliau adalah beliau ingin melamar sebagai tax accounting ya. Di sini terus kemudian di sini bahasanya, ternyata bahasanya adalah bahasa Inggrisnya beliau itu pasif ya, tidak terlalu menguasai. Jadi hati-hati ketika teman-teman membuat CV. Ketika teman-teman membuat CV dalam bahasa Inggris, biasanya HRD juga akan mengetes dalam bahasa Inggris. Jadi hati-hati. Ketika teman-teman kurang menguasai, alangkah lebih baiknya teman-teman menggunakan CV dalam bahasa Indonesia saja. Terus kemudian di sini sudah saya tambahkan pengalaman kerjanya beliau ya, kemudian pelatihan kerja. Di sini sudah ada pelatihan kerja. Semuanya sudah lengkap ya.
profil dari Mbak Anis Noviana. Oh ya, yang terakhir tuh beliau tidak mencantumkan di sini adalah profil atau tentang sayanya ya. Di sini sudah saya tambahkan tentang saya atau profil yang dia miliki ya. Beda ya hasilnya. Sebelumnya CV-nya juga sudah bagus, cuman urutan kemudian masih ada banyak yang kosong yang perlu dimanfaatkan, beliau tidak mencantumkan ya. Nah, di sini sudah saya lengkapi semua dengan CV dari Jago bikin CV ya, follow aja Jago bikin CV, kodenya 014, hasilnya seperti ini ketika di print menggunakan kertas A4 ya, bagus juga, warnanya juga bagus ya. Silakan teman-teman bisa follow aja Jago bikin CV, follow Instagramnya Jago bikin CV, teman-teman bisa juga dapatkan template-nya, editnya cukup pakai MS Word ya. Template-nya ini editnya cukup pakai MS Word ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, akan saya bantu memberikan informasi atau akan saya bantu juga teman-teman ketika mau DM mau minta dikoreksi, insya Allah saya juga siap membantu ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita gue tuh lo takut? Atau hantu apa yang paling lo takutin di Indonesia ini jenisnya? Credifox Broadcasting Network present